Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-70 ayat 3. Mazmur 70 ayat 3. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Demikian firman Tuhan. Bergiranglah di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, secara singkat, nats renungan kita hari ini adalah merupakan doa permohonan atau doa seruan dari pemazmur, atau lebih sering kita sebut dengan nama Daud. Dalam nats ini, pemazmur atau Daud berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan atas banyaknya masalah, tantangan yang sedang dia hadapi. Seperti kita ketahui, sebelum nats ini, banyak masalah, banyak tantangan, banyak liku-liku perjalanan hidup yang sedang pemazmur alami dalam hidupnya. Dan seperti kita ketahui, pemazmur atau Daud pernah bahkan sangat sering berada dalam posisi tidak aman. Sekalipun dia seorang raja, kehidupan Daud selalu diwarnai hal-hal yang sangat menakutkan. Baik ketika menghadapi Goliat, nyawanya sangat terancam. Ketika dia menjadi buronan Raja Saul, hidupnya seperti di ujung tanduk. Dan setelah ia menjadi raja atau penguasa Israel, ketidakamanan juga masih tetap mengejar dirinya. Selalu ada pengkhianat yang ingin menikamnya dari belakang untuk menjatuhkan dirinya, termasuk anaknya sendiri Absalom. Ada orang yang bermulut manis, tetapi hatinya ingin menggulingkan Daud dari tahtanya. Namun yang menjadi pertanyaan, ketika Daud menghadapi semuanya itu, apa yang dia perbuat? Kemanakah Daud pergi dalam kondisi seperti itu? Saudara-saudara yang kekasih, dalam kondisi yang sangat gawat dan tidak aman itu, Daud tidak pernah takut, apalagi tidak pernah panik atau putus asa. Daud mengetahui kemana dia harus pergi, yaitu hanya kepada Allah. Dan Allah itulah tempat perlindungannya yang pasti dan aman. Apapun yang terjadi, kegawatan apapun yang sedang mengelilingi dan mengancam hidupnya, bagi Daud satu hal yang pasti, Tuhan Allahnya akan menolong dia. Tuhan Allahnya jauh lebih kuat dari segala macam ancaman itu. Tuhan yang menjadi tumpuan harapannya, dan Tuhanlah yang menjadi benteng pertahanan dalam hidupnya. Maka karena itulah dia bisa aman, tenang dan selamat dari segala macam tantangan atau masalah yang dia hadapi. Artinya permohonan doa Daud mendapat jawaban dari Allah, sehingga ia mengajak orang-orang benar bersama dengan dirinya bersukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Daud memiliki alat-alat pertahanan dengan tentara besar dan disegani.
Dia juga memiliki kekuasaan atas seluruh Israel, bangsa yang dihormati. Dia juga memiliki harta yang tidak terhitung. Tetapi Daud yakin bahwa semuanya itu tidak bisa diandalkan. Semuanya itu memiliki keterbatasan. Semuanya itu hanyalah sesaat. Semuanya itu tidak bisa diandalkan. Tidak bisa menolong selamanya. Malah bagi Daud, semuanya itu hanyalah bagaikan angin. Tidak punya arti dan tidak memiliki kekuatan apapun. Bagi Daud hanya satu penolong yang bisa membuat dia tenang dalam keadaan apapun, yaitu Tuhan Allahnya. Tuhan Allah itulah yang menjadi tumpuan harapannya. Tuhan itulah tempat dia berlindung. Dan Tuhan itulah curahan hidupnya. Dengan pengalaman hidup yang seperti itulah, maka dalam nats ini, pemazmur menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan, sekaligus mengajak semua orang supaya mau berdoa, berseru kepada Tuhan. Pemazmur mengakui Tuhan itu besar dan maha baik, dan dia mau melihat orang-orang yang sedang menghadapi masalah, tantangan, dan yang sedang tertindas. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan. Sore ini kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua yang boleh mendengar firman-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.